Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Weni Windiani, dengan NIM 20029040 dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah aljabar matriks tentang pembuktian teorema sifat-sifat fungsi determinan. Langsung saja kita ke materinya. Sifat-sifat fungsi determinan. Teorema yang kita bahas yang pertama, teorema 5. Teorema 5 berbunyi, misalkan A, B, C adalah matriks N kali N yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Katakanlah baris ke R. Dan anggaplah bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari B. Maka, determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan contoh soal. Contoh soal, diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Matriks B sama dengan 1, 2, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dan matriks C sama dengan 1, 2, 5, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Dari ketiga matriks ini dapat kita lihat bahwa yang berbeda hanya baris ketiga saja dari ketiga matriks tersebut. Seperti yang dikatakan oleh teorema bahwa yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Selanjutnya, determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Di sini determinan C-nya adalah 1, 2, 5, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Sama dengan determinan dari A, A-nya 1, 2, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ditambah determinan B, B-nya 1, 2, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Untuk menyelesaikan determinan matriks 3 kali 3, kita dibantu dengan dua kolom matriks awalnya. Untuk C yaitu dibantu dengan 1, 2, 7, 2, 3, 9. Matriks untuk determinan A dibantu dengan kolom 1, 2, 3, 2, 3, 4. Dan untuk determinan B, 1, 2, 4, 2, 3, 5. Nah, untuk mencari determinannya, kita kalikan elemen-elemen diagonalnya. 1, untuk determinan matriks C, untuk determinan C itu 1 dikali 3, 3 dikali 11, 33. Ditambah 2 dikali 4, 8 dikali 7, 56. Ditambah 5 kali 2, 10, dikali 9, 90. Dikurang dengan 7 dikali 3, 21, dikali 5, 105. Dikurang 9 kali 4, 36, dikali 1, 36. Dan dikurang 11 kali 2, 22, dikali 2, 44. Kemudian determinan A, 1 dikali 3 dikali 5, 15. Ditambah 2 dikali 4, 8 kali 3, 24. Ditambah 5 kali 2, 10 kali 4, 40. Dikurang dengan 3 dikali 3, 9. Dikali 5, 45. Dikurang 4 dikali 4, 16. Dikali 1, 16. Dikurang 5 kali 2, 10. Dikali 2, 20. Ditambah dengan determinan matriks B, 1 dikali 3, 3 dikali 6, 18. Ditambah 2 dikali 4, 8 dikali 4, 32. Ditambah 5 kali 2, 10 kali 5, 50. Dikurang dengan 4 dikali 3, 12 dikali 5, 60. Dikurang 5 kali 4, 20 dikali 1, 20. Dikurang 6 kali 2, 12 dikali 2, 24. Nah, untuk determinan C-nya 33 tambah 56 tambah 90 dikurang 105 kurang 36 kurang 44 hasilnya adalah min 6. Untuk determinan A-nya juga didapat hasilnya min 2 ditambah untuk determinan B didapat hasilnya min 4. Nah, determinan C-nya min 6
Determinan A ditambah determinan B, min 2 ditambah min 4 dapat min 6. Jadi min 6 sama dengan min 6. Nah, di sini terbukti bahwa determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B, yaitu ketika satu barisnya memiliki hanya satu baris yang berbeda. Maka teorema 5, determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B terbukti. Nah, selanjutnya teorema 6. Teorema 6 berbunyi, jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk membuktikannya, kita membagi bukti menjadi dua kasus yang bergantung pada apakah A dapat dibalik atau tidak. Maksudnya di sini dua kasus, yaitu kita melihat pembuktiannya ini dari dua sudut pandang. Yang pertama, jika matriks A tidak dapat dibalik, maka menurut teorema 1.6.5 tidak ada hasil kali AB. Jadi di teorema selanjutnya 233 kita punya determinan AB sama dengan 0 dan determinan A sama dengan 0. Jadi determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, dari sudut pandang yang kedua, kita asumsikan bahwa A dapat dibalik. Dengan teorema 164, matriks A dinyatakan sebagai hasil kali elementer matriks seperti berikut ini. A sama dengan E1 kali E2 kali titik-titik sampai dengan ER. Untuk AB sama dengan E1 dikali E2 dikali titik-titik sampai ER dikali B. Nah, untuk determinan AB, untuk menjadi determinannya, determinan AB sama dengan determinan E1 dikali determinan E2 sampai determinan ER kali determinan B. Sama dengan determinan E1 kali E2 sampai ER kali determinan B. Di mana di persamaan 5-nya kita ketahui bahwa E1 kali E2 kali sampai ER merupakan A. Maka determinan A dikali determinan B. Jadi, didapatlah determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, itu dari segi pembuktian teorinya. Selanjutnya kita masuk pembuktian melalui contoh soal. Kita lihat dari contoh soalnya. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 2, 3, matriks B sama dengan 2, 5, 3, 4, dan matriks A, B sama dengan 8, 13, 13, 22. Nah, kita jawab. Determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Determinan dari AB-nya itu 8, 13, 13, 22. Sama dengan determinan A-nya 1, 2, 2, 3, dikali determinan B-nya 2, 5, 3, 4. Nah, untuk determinan ini seperti yang kita pelajari sebelumnya. Untuk determinan AB, 8 dikali 12 dikurang 13 dikali 13. Determinan A, 1 dikali 3 dikurang 2 dikali 2. Dikali determinan B-nya 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 5. 8 kali 22 itu hasilnya 176 dikurang 13 kali 13, 169. Sama dengan determinan A 1 kali 3 sama dengan 3 dikurang 2 kali 2 sama dengan 4. Determinan B 2 kali 4 sama dengan 8 kurang 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, 176 dikurang 169 hasilnya 7. Sama dengan 3 kurang 4 hasilnya min 1 dikali 8 kurang 15 hasilnya min 7. Min 1 kali min 7 hasilnya 7. Jadi 7 sama dengan 7. Itu menandakan artinya determinan A sama dengan determinan A dikali determinan B. Ini berarti teorema 6 juga terbukti. Nah, kita lanjut teorema 7. Teorema 7 berbunyi, sebuah matriks A adalah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Akibatnya adalah jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Buktinya, karena A
A inverse dikali A sama dengan I. Maka determinan A inverse A sama dengan determinan I. Sedangkan menurut teorema 2, 3, 4, maka determinan A inverse dikali determinan A sama dengan determinan I sama dengan 1. Dan determinan A tidak sama dengan 0, sehingga teorema tersebut terbukti. Mari kita buktikan melalui contoh soal. Misalkan A sama dengan matriks A sama dengan 4, 1, 7, 2. Buktikan bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan. Nah, pembuktiannya, karena agar matriks tersebut dapat dibalik, syaratnya adalah determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, langkah awalnya kita cari dulu determinan dari matriks A. Determinan A yaitu 4 dikali 2 dikurang 7 dikali 1. 4 kali 2, 8, dikurang 7 kali 1, 7. 8 kurang 7 sama dengan 1. Jadi, determinan A tidak sama dengan 0, sehingga A dapat dibalik. Nah, selanjutnya kita cari A inverse. A inverse yaitu 1 per determinan A join A. 1 per determinannya sudah kita dapat tadi 1 per 1. A join A ganti posisi dengan D, B dengan C ganti tanda. Nah, jadi 4 diganti jadi 2, 1 jadi min 1, 7 jadi min 7, dan 2 jadi 4. 1 per 1 sama dengan 1 dikali 2, min 1, min 7, 4. Maka hasilnya juga 2, min 1, min 7, 4. Sudah kita dapat A inverse-nya, lalu kita masuk persamaan akhirnya, yaitu determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Mari kita buktikan. Tadi A inverse-nya sudah didapat 2, min 1, min 7, 4. Jadi determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinannya 1. Kemudian determinan A inverse-nya 2 dikali 4 dikurang min 7 dikali min 1. 2 dikali 4, 8, dikurang min 7 kali min 1, min 7 kali min 1, 7. 8 kurang 7 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1. Itu artinya terbukti bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A bila determinan A atau determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, sekianlah materi pembuktian teorema sifat fungsi determinan. Kita sudah membuktikan 3 teorema. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang dan salahnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah-salah penjelasan. Mohon dimaafkan dan berikan saran di kolom komentar. Sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.